Nada Putri Alrisa dengan NIM 020 11 38 23 28 373. Di sini, saya dan keempat teman saya yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang dari kelas A. Nama saya Saskia Putri Andini dari kelas A Kampus Palembang dengan NIM 020 11 38 23 28 457. Perkenalkan, nama saya Siti Laliza dengan NIM 020 11 38 23 483. Perkenalkan, nama saya Inaya Sabita Zahra, NIM 020 11 283 2307. Perkenalkan, nama saya Anissa Dharma Bangsa dengan NIM 02011 3823 28433. Dalam video ini, kami akan membahas perjalanan konstitusi di Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga reformasi. Sejarah konstitusi Indonesia mencakup beberapa fase penting yang menunjukkan perkembangan konstitusi dari awal kemerdekaan hingga era modern. Pembahasan UUD 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, langkah pertama yang diambil oleh para pendiri bangsa adalah menyusun sebuah konstitusi. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini mengatur tentang bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, dan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi, Undang-Undang 1945 tidak berlaku lama. Setelah Konferensi Meja Bundar, pada tahun 1149, Indonesia berubah menjadi negara federal di bawah konstitusi baru, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS. Sistem federal ini tidak bertahan lama karena banyaknya protes dari berbagai daerah yang ingin kembali negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Konstitusi ini diterapkan dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini berlaku hingga 1959. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa pemerintahan parlementer. Sejak saat itu, Undang-Undang 1945 kembali menjadi dasar konstitusi Indonesia dan berlaku hingga masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, UUD 1945 digunakan tanpa adanya perubahan. Namun, setelah reformasi pada tahun 1998, muncul tuntutan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 agar lebih demokratis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Amandemen UUD 1945. Setelah era reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini menghasilkan perubahan penting, termasuk pembatasan masa jabatan presiden, penguatan peran lembaga legislatif, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dan menjaga stabilitas negara. Setelah amandemen, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang lebih kuat dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi ditambahkan sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi dan menyelesaikan sengketa terkait undang-undang. Konstitusi Indonesia tidak hanya menjadi landasan hukum negara, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga demokrasi. Amandemen yang dilakukan pasca reformasi juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
kebebasan yang didapat dan pembatasan kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1950, hingga amandemen pasca reformasi, perjalanan konstitusi Indonesia menunjukkan perkembangan yang terus disesuaikan dalam kondisi politik, sosial, dan ekonomi negara. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan konstitusi demi masa depan yang lebih baik. Demikianlah sejarah singkat perjalanan konstitusi Indonesia. Konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga simbol perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi. Saya Ananda Putri Alisa, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa.